Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan juga sangat menantikan konferensi pemurnian pil ilahi dalam lebih dari 2 bulan. Jika dia menang pada akhirnya, dia bisa menjadi murid langsung dari Dewa Pengobatan kelas 9, dan bahkan mendapatkan pil dewa tertinggi secara alami sangat menggoda. Sekarang ikuti kami para tetua ke dunia kecil di atas menara alkimia. Setelah mengatakan itu, para tetua berdiri, dan Wu Sui juga melompat dengan semangat, karena di menara alkimia, tidak mudah untuk bertemu dengan siswa kelas 9. Grandmaster Dewa Pengobatan. Karena, kecuali 10 tetua dewa dan Dewa Pengobatan kelas 8, tidak ada seorang pun di menara yang dapat melihat Dewa Menara Alkimia, yang memiliki status tertinggi dan kekuatan tertinggi. Tanpa diduga, kali ini, Master Monster tua ini akan membawa Xiao Yan dan yang lainnya langsung ke dunia kecil misterius di atas menara alkimia. Bahkan Wu Sui menantikan dunia kecil itu dengan penuh harap. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Dewa Pengobatan kelas 9 ini, dia belum pernah memasuki dunia kecil itu sebelumnya diriku untuk memasuki dunia kecil itu. 5. Tetua dewa berjalan menuju kedalaman istana. Setiap langkah yang mereka ambil saat ini sebenarnya memancarkan aura yang sangat misterius, seolah-olah ruangan pun sedikit bergetar dengan langkah mereka. Mereka berjalan menyusuri koridor yang berkelok-kelok dan dalam, selangkah demi selangkah jauh ke dalam jantung istana. Dalam kegelapan ini, hanya wajah mereka yang terlihat jelas, ekspresi mereka khusyuk dan khusyuk. Sesaat kemudian, sosok mereka muncul di bagian terdalam istana. Tidak ada cahaya di sekitar mereka, tapi tepat di depan mereka, ada sebuah gerbang kuno yang berdiri di dalamnya. Warna pintu itu sederhana dan sederhana, seolah memiliki sejarah yang sangat panjang. Dari pintunya terpancar aura misterius dan sakral yang membuat orang merasa kagum. Tampaknya yang akan terbuka bukan hanya sebuah pintu, tapi juga jalan rahasia menuju dunia kecil misterius lainnya. Terutama ketika Xiao Yan, Lin Dong, Mu Chen dan yang lainnya hanya menatap pintu kuno ini, mereka bisa merasakan kekuatan agung keluar dari celah di pintu, seolah diam-diam menceritakan rahasia misterius, yang membuat hati orang-orang melonjak. Sebuah kerinduan yang tak terlukiskan. Saat para tetua mendekat, kabut putih samar memenuhi udara. Itu adalah aura Taoisme, misterius dan tidak dapat diprediksi. Kelima tetua berdiri berdampingan, mata mereka terfokus pada pintu, dan kerutan di wajah mereka tampak mengendur pada saat ini, dan mereka melantunkan mantra kuno bersama-sama. Suara mereka rendah dan kuat, penuh kekuatan yang menggetarkan jiwa. Ketika mantra mencapai klimaksnya, pintu kuno itu sepertinya merespons energi ini, mengeluarkan suara, merayap, yang membosankan dan panjang. Dengan secercah cahaya pertama datang dari celah pintu, kelima tetua mendorong telapak tangan mereka dan perlahan mendorong pintu ke kedua sisi. Saat pintu terbuka, cahaya menyilaukan muncul, seperti sinar cahaya pertama yang menembus kegelapan, menerangi area jauh di dalam istana. Kelima tetua melewati ambang pintu dengan sungguh-sungguh, sosok mereka tampak semakin misterius di bawah cahaya. Xiao Yan dan teman-temannya saling memandang dengan harapan dan kegelisahan di mata mereka. Mereka mengikuti dewa yang lebih tua dan melangkah ke pintu menuju dunia kecil yang misterius. Dengan hati yang melonjak, Xiao Yan, Lin Dong, Mu Chen dan yang lainnya kagum pada Dewa Pengobatan kelas 9 yang akan mereka temui. Saat pintu tertutup, cahaya menyilaukan mengelilingi mereka, seolah-olah mereka berada di lautan bintang tak terbatas, dipenuhi dengan Taoisme misterius. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah lubang hitam berwarna-warni tiba-tiba muncul di ujung bidang penglihatan mereka. Ruang di sekitarnya terdistorsi, seolah-olah ada metode hebat yang ada di sana. Beberapa sosok mereka juga masuk langsung ke dalam lubang hitam berwarna-warni, dan pemandangan di depan mereka bahkan lebih mengejutkan. Dunia kecil yang mandiri dan misterius muncul di hadapan mereka. Tidak ada perbedaan antara langit dan bumi. Yang ada hanya awan berwarna-warni yang mengalir dan bunga serta tanaman eksotis yang dipenuhi dengan roh peri, dan memancarkan menghasilkan aroma yang memabukkan. Di dunia kecil ini, mereka sepertinya bisa melihat sekilas esensi dari ribuan dunia dan cara memurnikan obat. Kegembiraan dan ketegangan di hati Xiao Yan dan yang lainnya memadat pada saat ini. Mata mereka beralih ke tengah, di mana sosok misterius berdiri. Tidak,
Itu tidak berdiri, karena tidak ada perbedaan antara langit dan bumi di sini, tapi tertahan di dalamnya, seolah sosok itu telah menyatu dengan dunia kecil ini. Dimanapun Anda berada, Anda dapat melihat sosok misterius mengambang di dalamnya. Mengenakan kemeja putih dengan benang emas samar mengalir di sekelilingnya, dia tampak seperti makhluk abadi di awan, turun ke dunia. Rambut putihnya seputih es, disampirkan dengan santai di bahunya yang lebar. Tampaknya mengalami perubahan waktu, tetapi juga mengungkapkan ketidakpedulian untuk tidak bersaing dengan dunia. Cahaya perak yang berkelap-kelip di antara helaian rambut tampak seperti bintang yang menggantung terbalik, menyiratkan rahasia tertua antara langit dan bumi. Dia memegang tongkat yang luar biasa di tangannya, tongkat itu diukir dengan pola yang rumit, dan setiap pukulannya mengungkapkan misteri dan keagungan. Ini bukan tongkat penopang biasa, tapi tandanya, simbol misterius dirinya berjalan di dunia dan berbagi dewa pengobatan kelas 9 dengan semua makhluk hidup. Hal yang paling menarik perhatian adalah terdapat tanda di antara alisnya, yang bersinar terang, mencerminkan martabat dan simbol dewa pengobatan kelas 9, dan mewakili pemahamannya tentang alkimia. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan Wu Sue mengikuti kelima tetua dan sampai pada sosok misterius ini. Salam, Tuan Menara Tuan. Kelima tetua membungkuk hormat. Junior Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen telah bertemu dengan Master Menara Senior. Xiao Yan dan yang lainnya menekan kegembiraan di hati mereka dan sangat hormat. Adapun Wu Sue, dengan sedikit kegembiraan, dia juga memberi penghormatan kepada Dewa Menara Alkimia. Karena, yang muncul di hadapan mereka adalah Dewa Pengobatan legendaris kelas 9, yang juga merupakan Master Menara-Menara Dewa Alkimia. Haha, kamu di sini. Penguasa Menara Alkimia tersenyum ramah, lalu mengangguk dengan sangat puas. Sepasang mata yang dalam menyapu tubuh Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen, dan pandangan terakhir tertuju pada Wu. Kamu gadis kecil, kamu akhirnya bersedia untuk muncul. Melihat sosok Wu Sue, penguasa Menara Alkimia tersenyum tipis dan berkata, Tuan, Wu Sue juga menggaruk kepalanya karena malu, karena di antara semua murid langsungnya, dialah satu-satunya yang tidak memurnikan obat di Menara Alkimia sepanjang tahun, melainkan berkeliaran di 9 alam. Melihat penampilan lucu Wu Sue, penguasa Menara Alkimia tersenyum, lalu menatap Xiao Yan dan Lindong Mu Chen. Api ilahi, jimat leluhur, dan tubuh Dharma asli memiliki benda-benda ilahi alam semesta. Tampaknya Anda bukan orang biasa. Anda juga harus menjadi putra takdir yang menanggung takdir-takdir. Lindong dan Mu Chen terkejut, dan mereka sudah menahan diri. Benda suci masing-masing sebenarnya sekilas dikenali oleh pihak lain. Aku sudah tahu tentang urusanmu, tapi aku tidak menyangka bahwa teman kecil Lindong dan Mu Chen bisa bertahan hidup di penjara surgawi adalah keajaiban yang langka. Orang-orang dari aliansi dewa memang berkolusi untuk menghancurkan para dewa. Monster-monster yang ada di mansion itu. Penguasa Menara Alkimia telah memperhatikan sebelumnya bahwa tindakan aliansi dewa ternyata benar, dan dia benar-benar dapat ditebak. Melihat penguasa Menara Dewa Alkimia sudah mengetahui apa yang terjadi pada mereka di aliansi dewa, Xiao Yan dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu mereka sendiri, Tuan Menara Senior tua, sejauh yang saya tahu, aliansi dewa ini sepertinya ada beberapa rencana besar dengan rumah penghancur dewa, dan mereka telah mengumpulkan Heart of the Sky sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata, Heart of the Sky, wajah Master Menara juga menunjukkan perubahan yang tidak terlihat. Sepertinya mereka memang membuat langkah besar, jika tidak, mereka tidak akan menciptakan dunia penjara surgawi. Mengapa kekuatan raksasa dengan sumber daya sebesar itu di aliansi dewa berkolusi dengan dewa penghancur? Misterius adalah dewa penghancur rumah, dewa iblis yang ditemui junior ini di penjara surgawi juga pastilah yang menghancurkan kekuatan rumah dewa, kata Xiao Yan. Sejauh yang aku tahu, setiap orang harus mendapatkan apa yang mereka butuhkan, terutama rumah penghancur dewa. Bahkan aku tidak tahu detail sebenarnya darinya. Setelah kebangkitan dewa iblis lebih dari setengah berhasil, maka semua dewa akan berhasil terpengaruh. Dunia juga akan berada dalam krisis. Tentu saja, kami akan menggunakan semua kekuatan menara dan God untuk mencegah dewa penghancur merugikan dunia, hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dan, penguasa menara ilahi juga takut dengan kekuatan istana penghancuran. Lagi pula,
Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda bisa menang dalam setiap pertempuran, tapi sekarang Anda bahkan tidak bisa mengetahui kedalaman istana Dewa Penghancur, bagaimana Anda bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, ini adalah bagian yang menakutkan dan misterius dari istana Dewa Penghancur, tetapi Menara Alkimia saat ini tidak takut. Bagaimanapun, identitasnya adalah Dewa Pengobatan kelas 9, dan daya tariknya dapat menyatukan semua dewa dan seluruh dunia. Jika semua dewa dan orang kuat dari seluruh dunia berkumpul, latar belakang mereka tidak akan jauh lebih buruk. Inilah mengapa Menara Dewa Alkimia bisa menjadi eksistensi dengan nama yang sama dengan Istana Dewa Penghancur, Istana Shenyuan, dan para dewa di 10.000 dunia Tiongkok. Xiao Yan dan yang lainnya juga percaya pada kekuatan Menara Alkimia. Pengaruh Dewa Pengobatan kelas 9 bisa dikatakan nomor 1 di antara para dewa dan dunia, padahal sebenarnya tidak takut pada kekuatan apapun. Meskipun penguasa Menara Alkimia tidak menjelaskan rencana besar antara aliansi dewa dan rumah penghancur dewa, Xiao Yan dapat mengetahui bahwa ketika Heart of the Sky disebutkan tadi, dia juga seharusnya mengetahui sesuatu tentang sedikit perubahan di hadapan pemilik menara lama, tapi tidak mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, sebelum penyelidikan menyeluruh, penguasa Menara Alkimia secara alami memilih untuk bersikap konservatif. Setelah percakapan singkat antara Master Menara Alkimia dan Xiao Yan, topiknya kembali ke masalah Lin Dong dan Mu Chen. Tubuh ketuhananmu telah dimusnahkan oleh jejak hukum penciptaan di penjara surgawi. Memang sulit untuk memadatkan tubuh ketuhanan baru dengan kekuatanmu sendiri, jalan besar yang memusnahkan tubuh ketuhanan Anda. Ini adalah hukum penciptaan yang telah dihapuskan oleh kekuatan aturan. Saya khawatir hanya pil nirwana gagak emas dalam formula pil tertinggi yang dapat membantu Anda memadatkan tubuh ketuhanan baru. Lin mendengar bahwa memang ada pil dewa yang dapat memadatkan tubuh dewa baru. Dong dan Mu Chen tidak bisa menahan senyum satu sama lain, dan mereka sangat bersemangat di dalam. Xiao Yan dan Wu Sui juga menunjukkan senyum lega. Namun, bahan yang dimurnikan dari pil nirwana gagak emas sangat langka, tetapi betapapun langkanya bahan tersebut, Menara Alkimia kita akan memilikinya. Pil nirwana gagak emas yang dimurnikan adalah ramuan ilahi tertinggi dari dewa kelas 8. Itu disempurnakan 2 ramuan tertinggi akan memakan waktu 2 bulan. Penguasa Menara Alkimia secara langsung menjelaskan metode pemurnian 2 ramuan tertinggi. Satu-satunya hal adalah kurangnya waktu. 2 bulan tidak cukup bagi Lin Dong dan Mu Chen untuk menunggu. Karena waktu terbaik bagi mereka berdua untuk memadatkan tubuh dewa baru mereka adalah 1 bulan. Jika lebih dari 2 bulan, meskipun pil nirwana gagak emas tersedia pada saat itu, hal itu dapat mempengaruhi kondensasi tubuh dewa baru mereka. Penguasa Menara Dewa Alkimia secara alami melihat apa yang mereka pikirkan, dan segera berkata, itu saja, saya akan menyelesaikan masalah yang Anda khawatirkan. Jiwa teman kecil Lin Dong dan Mu Chen dapat tinggal di dalam milik saya, dunia dan Hai, selama Anda tetap tenggelam di dalamnya dan bertahan sampai saya menyempurnakan pil nirwana gagak emas, Anda tidak akan dibatasi selama 1 bulan. Karena ada metode tahu saya di Dan Hai, dan saya telah mengumpulkannya itu. Sejak penciptaan Menara Alkimia, ia telah mulai melarutkan ramuan spiritual yang sangat langka dan berharga di dalamnya, yang untuk sementara dapat menyelesaikan masalah kalian berdua saat ini. Selama kalian bisa bertahan, bahkan setengah tahun pun bisa tidak mempengaruhi kemampuanmu untuk memadatkan tubuh dewa yang baru. Pertanyaan. Petik 2. Dengarkan penguasa Menara Alkimia mengatakan bahwa kamu harus bertahan di dalamnya. Merasa sedikit bingung, dia bertanya, Tuan Menara Senior tua, apakah ada sesuatu di laut dan ini? Nenek moyang pagoda dewa dan tersenyum dan berkata, ya, itu dapat melemahkan jiwamu. Tentu saja, itu juga akan membuat Anda kesempatan yang diberikan kepadamu. Apakah kamu bisa menahannya atau tidak tergantung pada kamu. Kami ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Master Menara. Lin Dong dan Mu Chen mengatakan bahwa mereka bisa. Dan Hai yang membuat marah jiwa seseorang memang merupakan kesempatan langka, dan meskipun dia tidak terlalu mengenal pemilik Menara Alkimia, bisa memberi mereka kesempatan seperti itu membuat mereka merasa bahagia. Arus rasa terima kasih yang hangat melonjak, dan dia segera membungkuk untuk berterima kasih kepada Master Alkimia Menara. Dengan Dan Hai kali ini, Lin Dong dan Mu Chen tidak perlu khawatir akan terpengaruh ketika mereka memadatkan tubuh dewa baru.
Meskipun penguasa menara alkimia adalah dewa pengobatan kelas 9, yang dimurnikannya adalah ramuan tertinggi, yang berbeda dari ramuan dewa kelas 8 biasa. Oleh karena itu, bahkan dia membutuhkan 2 bulan untuk menyempurnakan 2 ramuan tertinggi. Sama-sama, saya sangat menghargai bakat Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Dan teman kecil Xiao Yan, dalam 2 bulan, akan ada konferensi untuk menyempurnakan ramuan itu. Pada saat itu, sebagai tambahan kepada para murid dari menara ramuan kami akan berpartisipasi, dan banyak alkemis lain dari seluruh dunia juga akan datang untuk berpartisipasi. Yang terkuat di antara mereka adalah Dewa Pengobatan kelas 3, dan Anda sekarang adalah Dewa Pengobatan kelas 9 abadi. Yang terbaik adalah menerobos belenggu medisin immortal kelas 9. Menjadi Dewa Pengobatan dan berpartisipasi dalam konferensi pemurnian pil ilahi akan membantu Anda menonjol. Petik 2. Pemenang akhir bisa menjadi murid pribadi saya dan salah satu dari mereka, pil tertinggi. Jika aku menjadi Dewa Pengobatan kelas 5 di masa depan, aku akan menang. Dia akan mengajarinya resep ramuan tertinggi. Mata penguasa menara alkimia yang bisa melihat semuanya diproyeksikan pada Xiao Yan, seolah-olah dia bisa melihat penampilannya yang luar biasa di konferensi alkimia. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.